Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahman dengan NIM C1B024154. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan praktik coaching dengan judul meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan mahasiswa dengan model GROW. Topik ini saya pilih karena menurut saya kemampuan pengambilan keputusan bukan hanya penting dalam perkuliahan, tetapi juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dan ke depannya. Dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus diputuskan. Misalnya, menentukan prioritas antara tugas dan kegiatan lain, memilih cara belajar yang efektif, atau mengambil keputusan dalam pengembangan diri. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung ragu, takut salah, dan sering overthinking terhadap berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Akibatnya keputusan menjadi tertunda, bahkan tidak diambil sama sekali. Dan hal ini tentu berdampak pada produktivitas dan perkembangan diri. Melalui coaching ini, saya tidak langsung memberikan solusi kepada coachee. Fokus utama dari coaching ini adalah membantu coachee memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Adapun tujuan dari coaching ini adalah yang pertama, membantu coachee memahami hambatan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dalam menentukan pilihan. Dan yang ketiga, mengembangkan pola pikir yang lebih sistematis dan rasional. Karena pada dasarnya keputusan yang baik bukan yang selalu benar, tetapi yang dipikirkan dengan matang dan berani diambil. Coachee dalam praktik ini adalah seorang mahasiswa aktif yang memiliki kemampuan akademik yang cukup baik, namun ia mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, terutama ketika dihadapkan pada beberapa pilihan sekaligus. Ia cenderung ragu, kurang percaya diri, dan sering menunda karena takut salah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada kemampuan, terutama pada pola pikir dan kepercayaan diri dalam menentukan pilihannya. Pada tahap pertama, yaitu goal, coachee diminta untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Coachee menyampaikan bahwa ia ingin lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, tidak terlalu menunda waktu terlalu lama, serta tidak terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Tujuan ini menjadi arah dalam proses coaching agar perubahan yang diharapkan lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, pada tahap reality, coachee mulai menyadari kondisi yang sebenarnya ia alami. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sering merasa bingung ketika harus memilih dan cenderung overthinking terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi. Ia juga merasa takut jika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan harapan dan menimbulkan penyesalan. Akibatnya, ia menjadi tidak yakin dan akhirnya menunda dalam mengambil keputusan. Di tahap ini, coachee mulai memahami bahwa hambatan terbesar justru berasal dari cara berpikirnya sendiri. Pada tahap option, coachee diajak untuk mengeksplorasi berbagai alternatif solusi. Beberapa solusi yang muncul antara lain membuat skala prioritas, menggunakan metode pro dan kontra, serta menentukan batas waktu dalam mengambil keputusan. Selain itu, coachee juga mulai memahami pentingnya mengurangi ketergantungan pada pendapat orang lain. Tahap ini membantu coachee menyadari bahwa sebenarnya ia memiliki banyak pilihan cara untuk mengatasi permasalahannya. Pada tahap will, coachee mulai menentukan tindakan nyata yang akan dilakukan. Ia berkomitmen untuk mulai menentukan prioritas setiap minggu menggunakan metode pro kontra sebelum memilih, serta memberikan batas waktu agar tidak menunda waktu terlalu lama. Komitmen ini merupakan langkah awal dalam perubahan karena tidak hanya berhenti pada pemikiran, tetapi sudah masuk ke tindakan nyata. Setelah proses coaching dilakukan, coaching mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam cara berpikir. Ia mulai memahami bahwa tidak ada keputusan yang sepenuhnya sempurna dan setiap pilihan pasti memiliki risiko. Dengan pemahaman tersebut,
Koci menjadi lebih percaya diri, tidak terlalu lama menunda, dan mulai berani mengambil keputusan secara mandiri. Perubahan ini menunjukkan bahwa mindset memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Sebagai coach, saya mendapatkan banyak pembelajaran dari proses ini. Saya menyadari bahwa peran coach bukan untuk memberikan solusi secara langsung, tetapi membantu coach menemukan jawabannya sendiri. Saya juga belajar pentingnya mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Hal ini membuat proses coaching menjadi lebih bermakna dan efektif. Nah, berdasarkan praktik coaching yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model GROW efektif dalam membantu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Melalui tahapan yang terstruktur, coach dapat memahami kondisi dirinya, menemukan berbagai solusi, dan menemukan tindakan yang akan dilakukan. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada tindakan, tetapi juga pada pola pikir dan kepercayaan diri. Pada bagian terakhir ini, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan. Yang pertama, penting bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan secara konsisten. Karena kemampuan ini sebenarnya bukan sesuatu yang langsung terbentuk, tapi perlu dibiasakan melalui pengalaman sehari-hari. Semakin sering kita mengambil keputusan, maka kita juga akan semakin terbiasa menghadapi resiko dan konsekuensinya. Yang kedua, coaching dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pengembangan diri. Melalui coaching, seseorang dapat lebih memahami dirinya, baik dari segi pola pikir maupun cara dalam menghadapi masalah. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih sadar dan terarah. Yang ketiga, penting untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi sebagai proses pembelajaran agar kedepannya bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, atau yang keempat, dengan penerapan yang dilakukan secara berkelanjutan, kemampuan pengambilan keputusan ini diharapkan dapat terus berkembang, sehingga mahasiswa tidak hanya mampu mengambil keputusan tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan dan belajar dari setiap pilihan yang diambil. Jadi, inti dari rekomendasi ini adalah bukan tentang membuat keputusan yang sempurna, tetapi tentang berani mengambil keputusan dan terus belajar dari proses tersebut. Jadi, itu dia presentasi saya tadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.